Halo, halo semuanya. Kita general reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kali ini temanya tentang mungkin kamu terpilih ya untuk melihat pesan ini. Pesan yang ingin disampaikan ke kamu ya. Pesan yang ingin dikatakan sama kamu. Jadi ini spesial ya untuk kamu yang terpilih melihat pesan ini. Oke? Oke. Cara. Wah. Jadi ini dikatakan ya, sebenarnya hidupmu bisa mengalami kenaikan atau hidupmu akan meningkat, akan maju, akan berkembang. Tapi divisualisasikan ya. Artinya ya, dibayangkan yang positif, diafirmasikan, diucapkan kata-kata yang positif, diucapkan kata-kata yang optimis, ya supaya menjadi kenyataan gitu. Jadi energimu nggak main-main ya, energimu ini bekerja. Jadi sambil kamu berusaha, sambil kerja keras ya, divisualisasikan, dibayangkan gitu. Aku bayangkan sambil kerja. Aku bayangkan sambil berusaha ya. Aku bayangkan aku bisa sukses. Aku bayangkan aku bisa dapat uang banyak. Aku bayangkan aku bisa kaya. Wah, maka terjadilah. Itu bisa. Ya, atau berkata-kata lah yang positif ya. Berkata-kata optimis gitu. Supaya impianmu jadi kenyataan. Karena energimu kayak gitu. Tarik menariknya ya. Oke. Dalam waktu dekat ini, hadapi apapun, hadapi siapapun dengan penuh kasih sayang ya. Ya meskipun zaman sekarang ada aja orang-orang negatif, zaman sekarang ada aja yang toksik, ada aja bikin emosi ya. Ya kan banyak ya orang zaman sekarang gampang emosi, ada orang zaman sekarang gampang berbuat negatif gitu. Ya kamu jangan kayak gitu. Jadi menghadapi orang-orang beracun, ya kalau bisa hadapi dengan kasih sayang ya. Menghadapi siapapun hadapi dengan cinta, hadapi dengan penuh kasih sayang. Kalau bisa gitu ya. Kalau bisa. Karena gimana ya? Ya harus dari hati nuranimu. Kalau hati nuranimu niat berbuat baik, kalau hati nuranimu niat memberikan cinta kasih sayang, ya udah, itu yang bagus ya. Dan aku ngerasa nanti ada berkahnya, nanti ada pahalanya untukmu ya. Tuh. Oke, berbahagialah. Mungkin sebentar lagi ada nanti kabar baik ya. Sebentar lagi ada nanti kabar-kabar menarik, kabar-kabar bagus ya. Jadi kamu bisa bahagia.
Dan ini juga ya, apapun yang terjadi, ya misalnya kita tidak dihargai orang, misalnya kita dikecewakan orang, ya udah senyumin aja ya. Misalnya masih ada orang-orang tidak menghargai, tidak mengapresiasi, ya senyumin aja, kasih senyuman aja. Jadi ya membahagiakan diri sendiri ya. Oke, kemudian ada misteri atau teka-teki yang akan terungkap. Ini nggak lama lagi sih, di bulan ini ya. Di bulan ini ada nanti rahasia-rahasia akan terbongkar. Jadi ada nanti ketahuan-ketahuan yang menyembunyikan sesuatu. Oke? Ini dikatakan orang yang gampang tersinggung atau gampang emosi itu karena egonya tinggi. Jangan terus-terusan memuaskan egonya. Wah, apa iya? Ya ini ada pesan gitu ya. Jika kamu menghadapi orang-orang yang gampang emosi ya. Jadi kalau orang yang gampang tersinggung, orang yang gampang emosi karena egonya tinggi ya. Ya mungkin egonya harus dipuaskan terus, egonya harus dipenuhi terus. Ya jangan terus-terusan memuaskan ego ya. Itu bisa loh, memang dia kayak gitu, mereka begitu, teman, keluarga, atau diri kita bisa aja. Itu sih. Jadi kalau gampang tersinggung, gampang emosi itu ya ego kita sebenarnya ya. Ego kita ingin dipuaskan. Jadi hati-hati ya. Oke, terus kamu harus banyak bersabar menghadapi orang-orang. Karena sekarang banyak orang bermasalah tapi melampiaskannya ke kamu. Ya. Mbok ya sabar, sing sabar. Ya sabar aja gitu. Makanya dibilang tadi kan hadapi dengan cinta, hadapi dengan kasih sayang. Wah, apa iya? Tapi itulah namanya ujian kesabaran itu ya. Kamu harus banyak bersabar ya menghadapi orang-orang karena sekarang banyak orang bermasalah. Dia emosi dengan masalahnya, dia emosi sama orang, dia bermasalah sama orang, tapi dia melampiaskan sama kamu. Jadi ya udah tuh, dimaklumi aja. Nanti ada loh terjadi gitu. Jadi suatu saat kamu akan alami. Suatu saat kamu akan lihat, ini kenapa ya orang-orang bermasalah tapi dilampiaskan ke saya. Itu bisa terjadi. Oke? Jadi sabar ya. Terus salah satu cara mengabdi di dunia ini adalah dengan bekerja atau berusaha sepenuh hati, meskipun terkadang tidak dihargai ya. Itu guys. Jadi apa ya? Kalau bertanya-tanya, apa gunanya saya di dunia ini ya? Apa gunanya saya dilahirkan? Apa saya manusia bermanfaat? Kan sebaik-baik manusia kan manusia bermanfaat ya. Jadi kalau kita bertanya-tanya gunanya kita apa ya? Ya udah, ini mungkin salah satu jawaban, salah satu cara mengabdi di dunia ini ya bekerja aja, berusaha sepenuh hati ya. Ya meskipun kadang nggak sesuai ekspektasi, meskipun kadang nggak dihargai, ya udah ya. Oke, terus seseorang bukannya tidak cinta kamu lagi, tapi dia sedang banyak masalah dan dia merasa paling menderita di dunia. Oke. Playing victim ya. Itu istilahnya.
Cuma yang jelas di sini dibilang, jadi kalau ada seseorang kayak rada-rada ya, seperti nggak cinta lagi, nggak sayang lagi gitu. Apa iya dia nggak sayang saya lagi ya? Apa iya dia lupain saya? Jadi sebenarnya seseorang itu bukannya tidak cinta kamu lagi, tapi dia banyak masalah dan dia merasa paling menderita di dunia ini ya. Dia merasa kayak paling banyak masalahnya. Jadi ya nggak memprioritaskan kamu gitu. Ada aja ya. Oke, terus orang-orang ada yang tidak menolong kamu saat kamu butuh. Itu karena mereka menganggap kamu mandiri dan bisa membereskan masalahmu sendiri ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita butuh perhatian kan, kita butuh pertolongan. Cuma ya itu, orang-orang ada kan tidak menolong kamu, tidak bantu kamu saat kamu butuh gitu. Ya, jadi mereka menilai ya kamu ngapain dibantu, kamu ngapain ditolong, kamu kan mandiri, kamu bisa beresin masalahmu sendiri, bla bla bla. Ya gitu guys ya. Oke. Terus jika kamu tiba-tiba mengingat sosok yang sudah tiada, itu memang karena sosok tersebut sedang melihat kamu dari jauh. Wah, serem ya, serem bingit. Jadi ya ada kayak gitu ya. Ada pesan kayak jika kamu tiba-tiba mengingat sosok yang sudah tiada, itu memang karena sosok itu melihat kamu dari jauh ya. Jadi ya doakan aja. Oke? Terus jangan ada rasa malu untuk mengais rezeki dengan cara apapun. Yang penting halal dan positif ya. Gitu ya. Begitu ya. Jadi nggak usah malu, nggak usah gengsi. Kerja apa lagi ya? Cari duit dari mana lagi? Apa harus ke sana kemari? Cari duit ke sana ke sini kemari? Ya udah, jangan malu, jangan gengsi. Ya, kalau dirasa harus ada nih uang lebih banyak lagi, harus ada penghasilan lebih banyak, harus mengais rezeki dengan cara apapun dari sana dari sini dari mana aja, ya udah nggak usah malu, nggak usah gengsi ya. Yang penting halal, kuncinya ya positif aja, yang penting halal. Oke, lalu ada yang bertahun-tahun denial atau menyangkal perasaannya ke kamu sampai dia mati rasa ke orang lain. Wah, ada begitu ya? Ada ya? Udah lama mencintaimu. Ada yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun cinta sama kamu. Tapi denial atau menyangkal. Dia menyangkal perasaannya sama kamu sampai dia mati rasa. Sampai dia itu mati rasa ke orang lain. Dia sulit jatuh cinta lagi, dia sulit buka hati lagi. Ya bisa kayak gitu. Oke? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke, kita lihat. Wah. Di sini dikatakan, ketika kamu berada di dalam kesendirian, ya dengarkanlah intuisimu. Dengarkan petunjuk ya. Dari Tuhan, dari malaikat, dari leluhur, melalui intuisimu. Gitu. Terus ada yang sedang takut ya sama intuisimu. Ini entah siapa nih. Bisa keluarga, bisa teman, atau dia atau siapa ya.
ada orang yang takut, ada orang was-was gitu, waspada sama intuisimu. Karena kamu punya firasat tajam, kamu punya firasat ini orangnya tulus atau modus, ini orang yang benar atau nggak benar, ini orang yang baik atau pura-pura baik. Ya intuisimu, firasatmu tahu. Dan orang ini waspada, kayak takut. Jangan-jangan intuisimu tahu, firasatmu tahu, aku pura-pura baik. Ya gitu. Oke. Kemudian ini tuh ada yang mengakui vibrasimu, energimu udah jauh lebih tinggi, ya. Ada sih yang mengakui gitu. Ini kan ibarat seperti itu ilustrasinya ya. Ini ada orang-orang melihat kamu udah vibrasi tinggi, orang-orang melihatmu energimu tinggi, spiritualmu tinggi. Jadi ya segan gitu, ya. Segan sih. Kemudian dalam waktu dekat ini ya jangan banyak ekspektasi, aku rasanya ya. Jangan banyak berharap, sekalipun itu orang terdekat. Itu sih. Misalnya kamu berharap sama keluarga, kamu berharap sama teman atau siapa, ya itu manusia bisa bikin kecewa. Ya sekalipun ada pendiriannya, dia bisa bikin kecewa. Ya manusia juga bisa berubah gitu. Ya itu sih. Jangan gampang membuat janji dan jangan asal-asal terima janji, ya. Belum tentu ditepati. Itu sih. Misalnya kamu bikin janji sama seseorang, kamu ada kesepakatan, ada harapan sama seseorang, sebaiknya jangan dulu. Jangan dulu karena banyak orang sekarang mut-mutan, banyak orang sekarang sensitif nggak jelas gitu. Banyak orang sekarang berubah nggak jelas. Yang tadinya mood jadi nggak mood. Mood. Ya. Ya ada di bulan ini kayak gitu. Jangan sembarangan kerjasama dengan orang, jangan sembarangan punya janji, punya kesepakatan, punya harapan sama orang. Karena orang itu bisa berubah loh. Bulan ini bulan emosional, bulan ini bulan mut-mutan sebenarnya. Orang gampang baperan, emosi, nggak mood, ya gampang bingit ya, gampang sekali kayak gitu. Nah ini kan, jangan biarkan dirimu kecewa karena harapan. Jangan biarkan dirimu kecewa karena ekspektasi. Ekspektasimu itu sama siapa? Kalau sama manusia ya udahlah, tahu kan resikonya. Jadi ya ekspektasi, harapan ya ke Tuhan aja gitu. Ke yang maha kuasa saja, ke ilahi ya. Oke, kemudian wah, seseorang atau beberapa orang ada yang bingung menilai kamu, ya, ada yang bingung. Karena apa ya? Kamu bisa kayak orang yang ramah banget, tapi kamu bisa menutup diri banget gitu. Ada juga mengakui kamu ramah, kamu sopan, santun, kamu peduli, tapi kamu susah didekati gitu. Jadi membingungkan, sangat membingungkan. Oke, kemudian
Aku sih ngerasa ya hati-hati juga dengan kompromi ya. Hati-hati dengan kompromi dalam waktu dekat ini ya. Seperti tadi tuh, berjanji-janji, terima janji manis, atau minta harapan, ngasih harapan, ya jangan sembarangan. Ya, ingat lagi dalam waktu dekat ini banyak orang emosi, banyak orang baperan, banyak orang sensitif, emosional. Jadi bisa berubah pikiran, bisa berubah keputusan, bisa berubah tindakan ya. Oke, termasuk dia, mereka, termasuk kita. Oke, kamu harus percaya diri. Jangan merasa bukan apa-apa, karena kamu sebenarnya sangat berharga. Kamu sangat dicintai seseorang. Dia mencintaimu seumur hidupnya. Wah, pantes. Ada kartu demun ya. Ini ada kartu demun. Berarti ada cinta yang kuat dari seseorang. Ada mencintaimu sangat dalam. Gitu. Jadi kamu ini percaya diri ya. Jangan minder, insecure, ngerasa bukan apa-apa. Karena kamu sebenarnya sangat berharga. Kamu sangat dicintai seseorang. Ada yang mencintaimu seumur hidupnya. Ya, syukurilah. Gitu. Oke, beberapa orang sangat mengharapkan kehadiranmu, tapi mereka tidak mau mengungkapkannya karena terlalu meninggikan harga dirinya. Ini nih, udah bulan ini bulan emosional, bulan ini juga penuh ego yang sangat besar ya. Juli, Agustus itu bulan ego yang parah sekali ya. Ya itu, Juli, Agustus, ingat ya. Banyak orang meninggikan egonya. Bahkan nanti banyak yang narsis ya. Jadi beberapa orang sebenarnya sangat berharap kehadiran kamu. Beberapa orang menginginkan kamu karena kamu baik, positif. Tapi mereka nggak jujur, mereka tidak mengungkapkannya karena terlalu tinggi, terlalu meninggikan harga diri ya. Terlalu tinggi hati, terlalu meninggikan harga diri ya. Itu ya egonya tinggi lah. Oke. Seseorang menganggap kamu sempurna. Dia ingin memiliki kamu seutuhnya. Tapi dia sadar dia siapa dan kamu siapa. Wah, emang siapa? Jadi ada seperti itu ya. Kamu siapa gitu. Saya siapa ya. Jadi sebenarnya seseorang menganggap kamu itu sempurna. Atau istilahnya, ya kamu ngerasa gak sih atau sadar gak sadar kamu sangat sempurna di mata seseorang. Dia sangat ingin memiliki kamu, sangat ingin hidup sama kamu ya. Tapi dia sadar dia siapa, kamu siapa, sepertinya berbeda jalannya atau apa. Jadi pesimis ya. Dia menyerah gitu. Ya. Oke, itulah banyak masalah. Oke. Kemudian seseorang diam-diam membayangkan dia bisa mesra-mesraan dengan kamu. Padahal kenyataannya kalian sulit memiliki. Wah. Iya sih, ada yang ngehalu ya. Ada berhalusinasi. Jadi ya ini ingin disampaikan sama kamu. Seseorang diam-diam di sana membayangkan dia mesra-mesraan sama kamu. Padahal realitanya, kenyataannya sulit bersama, sulit bersatu ya. Ya orangnya gitu sih, ngehalu. Kemudian jika dalam waktu dekat kakimu terasa sakit, ini pertanda bahwa kamu harus hidup seimbang atau stabil secara mental dan fisik ya. Itu Kak.
Ya bagi nanti yang ngerasa aja ya, bagi nanti yang mengalami aja. Kalau dalam waktu dekat kakimu sakit, itu pertanda ya stabilkan dirimu, stabilkan mental dan fisik ya, supaya sehat. Terus apabila kamu tidak menemukan rumah untuk pulang dan tidak ada menerima kamu apa adanya, maka kamulah yang menopang dirimu sendiri. Sedih ya. Jadi kalau kamu tidak menemukan rumah, ya, misalnya kamu tidak menemukan rumah untuk pulang, artinya tidak menemukan orang terima kamu apa adanya. Ya udah, biarinlah. Berarti kamulah yang menopang dirimu sendiri. Harus mandiri gitu ya. Berdirilah di kaki sendiri. Ya, kalau kita mengharapkan kehadiran orang bisa datang, bisa pergi. Jadi jangan berekspektasi ya. Oke. Ekspektasinya jangan berlebih sama manusia. Wah. Oke, ada huruf V, O, J, I, F, A, Z, D, L, ada X, ada yang lama, ada B, ada P, N, C, K, H, R, M. Oke. Ada Pisces, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo, Cancer ya. Tapi ya itu masuk. Cancer, Virgo. Oke. Ada Mei, Oktober, September, Juni, Februari, Agustus, April, dan Juli. Oke. Ini ada Lombok, Medan, Australia, Bandung, Bali, Jambi, Batam, Palembang, ada Bogor. Afrika, Dubai, kemudian Aceh, ada Gresik, Sidoarjo, ada Mataram, Hong Kong. Oke, Cianjur, Kerawang, Semarang, Jogja, Banyumas, China, Pekanbaru, Brunei Darussalam, ada Taiwan, ada Pontianak, Banten, Cimahi, Sumedang, Pekalongan. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.